Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten bocah story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, tepatnya ke zaman Mesir kuno, untuk mengungkap kisah salah satu Firaun terbesar yang pernah ada. Dialah Thutmosis III, yang sering disebut sebagai Napoleon dari Mesir selama 20 tahun masa pemerintahannya. Ia melancarkan 17 kampanye militer yang luar biasa ke wilayah Suriah dan sekitarnya, memperluas perbatasan Mesir lebih jauh dari sebelumnya. Mari kita selami lebih dalam kisah epik tentang penaklukan, strategi, dan warisan abadi dari Thutmosis III. Kisah kita dimulai pada tahun 1458 sebelum Masehi. Setelah kematian ibu tirinya, Ratu Hatshepsut, Thutmosis III, yang masih muda akhirnya memegang kendali penuh atas takhta Mesir. Namun, tantangan besar sudah menantinya. Selama pemerintahan Hatshepsut yang damai, banyak penguasa di Kanaan dan Suriah yang dipimpin oleh Raja Kadesh mulai memberontak melawan kekuasaan Mesir. Mereka membentuk koalisi kuat dan berkumpul di kota benteng Megiddo, siap untuk menantang Firaun baru. Thutmosis III tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan pasukannya dan memulai kampanye militer pertamanya yang legendaris. Perjalanan pasukan Mesir menuju Megiddo penuh dengan keputusan strategis. Saat tiba di dekat Gunung Karmel, Thutmosis III dihadapkan pada 3 pilihan jalur. 2 jalur lebih mudah dan lebih aman, tetapi lebih panjang. 1 jalur lagi, yang disebut Celah Aruna, sangat sempit, berbahaya, dan langsung menuju jantung pertahanan musuh. Para jenderalnya menasihatinya untuk tidak mengambil risiko. Namun, Thutmosis III, dengan keberanian dan keyakinan yang luar biasa, memilih jalur yang paling berbahaya. Ia berkata, "Aku akan mengambil jalur Aruna. Siapapun yang berani, ikuti aku. Siapapun yang takut, ambil jalur lain." Keputusan beraninya terbayar. Pasukan koalisi tidak menduga serangan dari arah ini. Mereka terkejut dan tidak siap saat pasukan Mesir muncul tiba-tiba dari celah sempit itu. Pertempuran Megiddo pun pecah. Ini adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah yang tercatat dengan detail. Meskipun pasukan Mesir unggul secara strategis, mereka sempat kehilangan fokus. Alih-alih langsung mengejar musuh yang melarikan diri ke dalam benteng, banyak prajurit Mesir yang sibuk menjarah perkemahan musuh yang ditinggalkan. Ini memberi kesempatan bagi Raja Kadesh dan sekutunya untuk mengunci gerbang kota. Akibatnya, Thutmosis III harus melancarkan pengepungan selama 7 bulan. Akhirnya, kelaparan memaksa para pemberontak untuk menyerah. Kemenangan di Megiddo menjadi fondasi bagi kampanye-kampanye selanjutnya dan mengukuhkan dominasi Mesir di wilayah tersebut untuk beberapa dekade mendatang. Setelah kemenangan gemilang di Megiddo, kampanye pertama ini belum selesai. Thutmosis III melanjutkan perjalanannya ke utara, menaklukkan kota-kota di Lebanon, dan memastikan kesetiaan para penguasa lokal. Ia kembali ke Mesir dengan membawa rampasan perang yang melimpah dan para pangeran dari negeri taklukan. Para pangeran ini dididik di istana Mesir, sebuah taktik cerdas untuk memastikan bahwa ketika mereka kembali ke tanah air mereka sebagai penguasa, mereka akan tetap setia kepada Mesir. Ini adalah strategi jangka panjang yang sangat efektif. Tahun-tahun berikutnya, dari kampanye kedua hingga keempat, Thutmosis III fokus pada penguatan kontrol atas wilayah Kanaan Selatan dan Suriah. Ini lebih merupakan tur inspeksi bersenjata daripada perang besar. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan upeti, menunjukkan kekuatan militer Mesir, dan memastikan tidak ada pemberontakan baru yang muncul. Setiap tahan, Firaun akan memimpin pasukannya melintasi wilayah tersebut, memadamkan potensi perlawanan sekecil apapun sebelum sempat membesar. Ini adalah periode konsolidasi kekuasaan yang penting. Puncak dari ambisi Thutmosis III terjadi pada kampanye kelima, keenam, dan ketujuh. Fokusnya kini beralih ke musuh yang lebih kuat di utara, Kerajaan Mitanni, yang berpusat di sekitar Sungai Efrat. Pada kampanye kelima, ia menaklukkan kota-kota pesisir Fenisia, seperti Arwat dan Tunip, yang penting untuk logistik angkatan lautnya. Pada kampanye ke-6, ia melancarkan serangan kejutan ke Kadesh,
pusat pemberontakan sebelumnya, dan berhasil merebutnya. Ini adalah pukulan telak bagi sisa koalisi anti Mesir. Kampanye ke-8 pada tahun 1449 sebelum Masehi adalah yang paling berani dari semuanya. Thutmosis III bertekad untuk melintasi sungai Efrat dan menantang kerajaan Mitanni di tanah mereka sendiri. Untuk melakukan ini, ia memerintahkan pembangunan kapal-kapal di Biblis di pantai Lebanon. Kapal-kapal ini kemudian diangkut melalui darat menggunakan gerobak sapi, melintasi Suriah, menuju sungai Efrat. Sebuah prestasi logistik yang luar biasa pada masanya. Dengan armada dadakan ini, pasukannya menyeberangi sungai dan mengejutkan pasukan Mitanni. Thutmosis III mendirikan sebuah tugu kemenangan di tepi timur Efrat, di samping tugu yang pernah didirikan oleh kakeknya, Thutmosis I. Ini adalah pesan yang jelas. Mesir telah kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Kemenangan atas Mitanni ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh timur dekat kuno. Para penguasa dari Babel, Asyur, dan bahkan Het yang jauh mengirimkan hadiah dan upeti kepada Thutmosis III, mengakui kekuasaannya yang tak tertandingi. Mesir telah mencapai puncak kekuatan imperialnya. Kampanye-kampanye berikutnya, dari kampanye ke-9 hingga ke-16, sebagian besar ditujukan untuk memadamkan pemberontakan lokal yang sesekali muncul, terutama di Suriah Utara, yang seringkali didukung secara dayam-dayam oleh Mitanni yang masih menyimpan dendam. Salah satu pemberontakan penting terjadi selama kampanye ke-10. 3 kota di sekitar Aleppo memberontak, kemungkinan besar dihasut oleh Mitanni. Thutmosis III dengan cepat bergerak ke utara dan menumpas pemberontakan tersebut. Pertempuran sengit terjadi, dan sekali lagi, pasukan Mesir keluar sebagai pemenang. Setiap kampanye ini tidak hanya memperkuat kontrol militer tetapi juga memperlancar aliran upeti dan barang-barang mewah ke Mesir, seperti kayu sider dari Lebanon, tembaga dari Siprus, dan kuda dari Suriah yang memperkaya kekaisaran. Kampanye ke-17 yang terjadi sekitar tahun 1437 sebelum Masehi adalah kampanye terakhir yang tercatat. Sekali lagi, Kades menjadi pusat masalah, bersekutu dengan Mitanni untuk menantang kekuasaan Mesir. Thutmosis III yang saat itu sudah tidak muda lagi, memimpin pasukannya untuk terakhir kalinya. Ia mengepung Kades, dan akhirnya berhasil menaklukkan kota pemberontak itu untuk selamanya. Kemenangan ini menandai akhir dari 2 dekade peperangan tanpa henti. Thutmosis III telah berhasil mengamankan perbatasan utara Mesir dan menciptakan sebuah kekaisaran yang stabil dan makmur. Warisan dari 17 kampanye militer Thutmosis III sangatlah besar. Secara militer, ia merevolusi tentara Mesir, memperkenalkan penggunaan kereta perang secara efektif, dan mengembangkan taktik pengepungan yang canggih. Secara politik, ia mengubah Mesir dari sebuah kerajaan menjadi sebuah kekaisaran sejati, dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Nubia di selatan hingga sungai Efrat di utara. Semua kampanye ini dicatat dengan sangat rinci di dinding kuil Karnak di Thebes, dalam sebuah catatan yang dikenal sebagai Tawarik Thutmosis III. Catatan ini bukan hanya propaganda, tetapi juga sumber sejarah yang sangat berharga bagi kita hari ini. Setelah kampanye terakhirnya, Thutmosis III menikmati tahan-tahan terakhir pemerintahannya dalam damai. Ia fokus pada proyek-proyek pembangunan besar di seluruh Mesir, terutama di Karnak, di mana ia membangun kuil-kuil megah untuk menghormati Dewa Amun-Ra, yang ia yakini telah memberinya kemenangan. Ia meninggal pada tahun 1425 sebelum Masehi, setelah memerintah selama hampir 54 tahun, meninggalkan sebuah kekaisaran yang kuat dan stabil kepada putranya, Amenhotep II. Kejeniusan militer, keberanian, dan visi strategisnya memastikan bahwa namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu Firaun prajurit terhebat dalam sejarah. Jadi, itulah kisah luar biasa tentang 17 kampanye militer Thutmosis III, dari kemenangan berisiko di Megiddo hingga penyeberangan Efrat yang berani. Setiap kampanye menunjukkan perpaduan sempurna antara keberanian pribadi, strategi militer yang brilian, dan manajemen logistik yang cermat. Kisahnya adalah bukti nyata bagaimana kepemimpinan yang kuat dapat mengubah nasib sebuah bangsa dan membentuk sejarah dunia kuno. Terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Semoga kalian menikmati perjalanan kita ke masa kekaisaran Mesir. Apa pendapat kalian tentang Thutmosis III? Apakah ia benar-benar layak disebut Napoleon dari Mesir? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.